Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKIN, perkenalkan, nama saya Tati Nurhayati SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 245060533. Saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN di SMK Negeri 1 Pangandaran. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 APHPI dengan materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Kita di absen ya. Andin, Arbi, Arsinta, Jiwa. Oke. Teman kita ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit segera diangkat dari segala penyakitnya dan mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang bersama kita semua. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, sekarang kita persiapkan dulu alat tulisnya, baik itu berbentuk pulpen, buku, pokoknya yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini. Silahkan dikeluarkan terlebih dahulu. Semuanya kita persiapkan alat tulisnya. Silahkan. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Baik, kalau sudah, sebelum memulai pembelajaran, kita itu harus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa kita harus semangat mengikuti pembelajaran? Karena kita menuntut ilmu itu diwajibkan. Untuk menuntut ilmu tidak ada batasannya sampai kapan kalian berakhir menuntut ilmu. Sampai tua nanti pun kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Apalagi sekarang kalian yang statusnya masih pelajar, maka dari itu kita harus semangat untuk mencari ilmu dan semangatlah kalian sekarang untuk mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya lagi pembelajaran yang didapatkan pada pertemuan hari ini, karena ketika kita mengamalkan ilmu kepada orang lain, maka kita pun akan mendapatkan
hari ini Ibu akan mengecek dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu sebelumnya kita membahas apa? Siapa? Saya dulu. Oke, silahkan membahas tentang apa? Sifat-sifat berpoya-poya dan ria. Berpoya-poya adalah gaya hidup dengan cara menghambur-hamburkan uang dan untuk bersenang-senang tanpa berpikir matang. Sedangkan ria adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan mendapatkan pujian. Terima kasih kepada teman kita yang sudah menjawab dari mengingat pembahasan pada minggu kemarin. Kita kasih aplaus buat teman kita. Nah, untuk pertemuan sekarang kita itu akan membahas tentang materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Sebelum Ibu menjelaskannya, ada yang tahu bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas dan zina? Oke, silakan kita gimana caranya agar kita bisa menghindari pergaulan bebas dan zina? Caranya yaitu dengan memperkuat nilai agama dan moral, membangun komunikasi yang baik, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, menjaga diri dan menghindari kondisi beresiko, mencari informasi dan edukasi yang benar. Yang terakhir yaitu penerapan aturan yang bijak dan tegas. Oke, terima kasih kepada Mita yang sudah mengetahui sebelum Ibu menjelaskan pada materinya, mengetahui dari dampaknya ketika kita melakukan perbuatan zina. Maka dari itu, nanti Ibu akan membahas seputaran materi tentang menghindari pergaulan bebas dan zina, dan kita kasih aplaus lagi buat teman kita yang sudah mengetahui materi hari ini sebelum Ibu jelaskan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita pada pembahasan pada pertemuan sekarang. Kita akan membahas menghindari pergaulan bebas dan zina. Sudah tadi ada yang mengatakan teman kita bahwa kita ketika melakukan pergaulan bebas, maka kita akan mendapatkan dampaknya, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada keluarga kita. Ketika kita melakukan hal perbuatan zina yang tidak bisa kita kontrol, maka kita akan mempunyai rasa kerugian pada diri kita sendiri. Karena penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Ketika kita sebelum menyesal di akhir, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dampaknya yang pasti akan membatalkan masa depan kita. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, bahkan kita akan mendapatkan dosa yang paling besar dan dosa yang sangat dibenci oleh Allah kalau kita tidak mengontrol diri, maka kita terjerumus dengan hawa nafsu setan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu perbuatan zina atau perbuatan pergaulan bebas. Nah, daripada itu kita di sini akan sharing dulu, berdiskusi dengan Ibu, dengan kalian. Ibu akan menanyakan kepada kalian di sini diskusi apa sih, ada yang tahu dari pengertian tentang zina? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh dijawab. Pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang tidak terikat oleh aturan agama, norma sosial, atau hukum. Ini berarti seseorang bebas berinteraksi dengan siapa saja tanpa batasan, termasuk dalam hal hubungan intim. Terima kasih pada Maya yang sudah memaparkan dari pengertian pergaulan bebas dan zina. Kita kasih aplaus untuk Maya. Dan selanjutnya Ibu mempunyai pertanyaan lagi. Nanti persiapkan siapa yang akan mau menjawab. Apa dampak dari pergaulan bebas terhadap diri sendiri, kemudian terhadap sosial, kemudian terhadap keluarga? Siapa yang menjawab? Oke, silakan jawab Ardi. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina itu udah sangat meluas, Ibu. Di antaranya ada dampak psikologis, kesehatan, sama sosial. Sosial contohnya itu konflik keluarga. Bu. Ya, terima kasih kepada Ardi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan Ibu mempunyai satu pertanyaan lagi nih. Siapa nanti yang akan menjawabnya? Apa kita harus bisa menghindarinya? Saya, Bu. Ya, silakan jawab. Kita harus menghindari pergaulan bebas dan zina karena keduanya membawa dampak negatif yang signifikan bagi keluarga, masyarakat, dan individu.
Oke, terima kasih yang sudah menjawab dari diskusi sebelum kita nanti melakukan sebuah proyek. Jadi dari materi yang kita bahas itu adalah menghindari pergaulan bebas dan zina, yang dimana tadi teman-teman kita sangat luar biasa untuk mengetahui dari materi yang kali ini kita akan bahas, dan kemudian kita lanjut untuk melaksanakan atau membuat sebuah proyek yang dimana nanti kita bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita buat, yang sudah kita gunakan pada pertemuan minggu kemarin. Silakan sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, Ibu akan memberikan LKPD-nya yang dimana nanti kalian akan menuliskan atau mengerjakan sebuah proyek setiap kelompoknya di lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, dalam LKPD yang sudah kalian terima dari Ibu, kalian akan membuat sebuah produk, kalian akan menggambarkan poster. Nah, dalam setiap kelompok kalian harus memperhatikan dari temanya, jelas kalian sebelum bisa memberikan warna atau desain yang semaksimal mungkin untuk menarik para penonton yang nantinya akan melihat hasil produksi kalian yang akan ditempel atau diupload di sosial media. Nah, kemudian sekarang silahkan kalian memulai membuat desain sebuah poster bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan dimulai. Diandra. Bisa, sudah paham tujuannya? Oh, bagus. Lanjut ya. Nah, ini sudah dikerjakan. Oh, nanya. Ya, boleh. Gimana? Oh iya. Nah, ini ya bagus. Jadi bahwa menjelaskan tentang dari pergaulan bebas dan zina, kemudian nanti dilanjut untuk diwarnanya biar terlihat menonjol untuk dilihat para peminat itu menarik gitu, pengen membacanya dari poster yang kita buat. Ya, lanjutin saja ya warnanya ya. Lagi? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Nanti satu kelompok mendiskusikan atau menampilkan hasil produk kalian yang sudah dibuat di LKPD. Nanti untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga semuanya akan maju ke depan untuk menyampaikan atau memperlihatkan hasil produk kalian kepada ibu dan juga kepada teman-teman kita semua. Silakan untuk kelompok dua maju ke depan untuk mempresentasikan atau melihat gambar yang sudah kalian buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami di sini membuat poster mengenai menghindari perbuatan zina, yaitu dengan tema Say No to Pacaran. Dapat mendekatkan diri pada zina. Bahaya zina yaitu menerima dosa besar dan siksa api neraka. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Di sini bagus sekali posternya dan sangat menarik untuk dibacanya atau dilihatnya, sama nanti ketika orang yang mau penasaran dengan gambar apa sih yang sudah ditempel di sekitaran lingkungan sekolah, bahwa di sini kita tidak boleh untuk melakukan perbuatan zina yang tadi sudah dipaparkan, dijelaskan dalam sebuah produk posternya dari kelompok 2. Silakan yang mau mengkritik dari kelompok 2. Maaf, untuk kelompok 2 itu di posternya di dalamnya itu apa ya yang dilingkarin itu? Baik, izin menjawab kelompok 1. Jadi di sini ada gambar seorang perempuan menggunakan hijab dan seorang laki-laki. Di sini diberi tanda coret, itu artinya tidak boleh karena laki-laki dan perempuan sebelum menikah itu tidak boleh berdua-duaan.
kalian akan diukur dari keberhasilan pembelajaran hari ini dengan kalian menuliskan jawaban yang ada di soal yang sudah Ibu berikan. Silakan mulai aja kerjakan. Anak-anak, sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan sama Ibu sini lembar jawabannya. Terima kasih yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu, dan Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang lebih bagus. Semuanya sebetulnya bagus, tapi ada yang lebih bagus dalam mempresentasikan hasil produk yang telah kalian buat. Kasih aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya yang lebih bagus dari kelompok yang sebelumnya. Untuk kalian dituliskan di buku catatannya masing-masing, kalian akan menuliskan sebuah tindakan lanjut setelah kalian mengikuti pembelajaran dari materi tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Kalian itu akan seperti apa? Silakan dituliskan di buku catatan masing-masing. Tulisannya Alhamdulillah, kalau sudah, ketika kalian sudah menuliskan, kalian mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan kalian harus bisa menghindari pergaulan bebas dan zina. Kalian perbaiki diri kalian dari yang tadinya sekarang suka mendekati dengan pergaulan bebas dan zina karena itu ajakan setan, kemudian kita tidak bisa menghindarinya. Maka dari itu kalian sekarang sudah punya inspirasi untuk kedepannya untuk bisa menghindari dari yang namanya menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan zina, yang dimana pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang kita melanggar dari suatu norma agama. Kemudian pergaulan zina itu adalah orang yang melakukan hubungan seksual atau suami istri yang tingkatkan keimanan kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara kita jangan meninggalkan sholat yang terutama 5 waktu. Jangan kalian sempatkan untuk berduaan dengan lawan jenis, maka ketika kita sudah menyempatkan dengan lawan jenis, makalah akan yang terjadi namanya perbuatan zina yang kalian lakukan, karena di situ ada yang ketiganya setan. Baik, ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bekerja sama dalam kelompoknya. Itu menari yang begitu maksimal sampai kalian bisa memberikan apresiasi kepada kalian. Kalian sudah sangat luar biasa. Kalian sudah bisa apa yang diperintahkan oleh Ibu, kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kasih aplaus buat kita semua. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian menuliskan refleksi apa yang telah kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan sekarang. Silahkan ditulis. Sudah, anak-anak? Oke, kalau sudah, nah untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita silakan dibereskan dulu tempat duduknya, kemudian alat bukunya dirapikan terlebih dahulu, dan nanti kalian posisinya tidak berkelompok lagi, silakan sesuai dengan posisi yang tadi awal. Untuk pertemuan sekarang kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Baik, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan dalam perjalanan. Silakan dipimpin doanya sama ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa.